Ya, yaitu ini adalah bagian komponen yang harus nyata di dalam gereja lokal. Nah, gereja lokal itu adalah gereja yang memang suatu komunitas kecil dalam persekutuan yang dipimpin oleh hamba Tuhan atau gembala, ya, seperti yang dikaruniakan Tuhan, gembala-gembala penginjil. Namun dalam gereja lokal itu yang memimpin adalah gembalanya. Gembala itu yang dipanggil Tuhan khusus untuk memimpin satu gereja. Ya, tidak dalam Alkitab tidak ada dikenal yang namanya gembala untuk semua gereja-gereja. Tidak ada dikenal seperti itu. Yang disebutkan dalam Alkitab ketika kalian punya kesempatan untuk baca semua Alkitab, dalam perjanjian baru itu tidak ada disebut ada gembala seluruh gereja atau beberapa gereja. Kalau disebut dia adalah gembala seluruh gereja, itu Tuhan Yesus Kristus. Oke? Ya, itu yang harus kalian pikirkan ya. Dalam Alkitab itu gembala itu hanya satu, gembala seluruh orang-orang percaya ataupun jemaatnya, gerejanya di dunia ini dan yang akan datang, yaitu di jemaat di sorga, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dia adalah kepala gereja disebut. Nah, berarti yang di dunia, semua pendeta-pendeta atau gembala-gembala yang dikaruniakan itu harus berfungsi menjadi gembala gereja lokal. Ya, dalam Alkitab dikatakan ada gereja Efesus, gereja Filipi, gereja Korintus, itu adalah gembalanya satu-satu. Tidak ada disebutnya Paulus itu gembalanya Korintus, Paulus itu gembalanya Galatia, Paulus itu gembalanya Efesus. Tidak ada seperti itu ya. Paulus itu berfungsi sebagai misi dan mendirikan atau melatih, mendirikan jemaat, melatih hamba Tuhan di situ, kemudian hamba Tuhan di situ dalam panggilan Tuhan menjadi gembala. Ya. Sorry, apakah suara saya jelas? Oke, baik. Jadi, ini kita akan bergerak. Oke, baik. Jadi, gembala itu adalah pertama yang memang dia harus menerima apa sih yang masuk Tuhan di dalam kehidupan bergereja ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Sehingga kita harus menghormati sebab mereka lah yang mengajarkan apa yang di dalam Alkitab. Sampai kita pun bisa sama seperti gembala itu. Seperti itu. Apa yang ada di dalam gereja tadi adalah komponen pertama, baptisan. Mari buka Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Coba Eunike baca. Matius 19 ayat 20 ya, Pak? Ya, 28, 19, dan 20. Matius 19 ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya telah turut keturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya. Matius 28. Matius 28 ayat 19-20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ada di situ kata pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku itu siapa? Ku itu adalah Yesus Kristus. Ya. Jadi murid Yesus Kristus. Dalam arti muridku ini adalah mereka yang percaya menerima Tuhan Yesus, yaitu lahir baru yang kita sudah pelajari itu. Setelah itu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada kata baptis di situ, itu firman Tuhan.
Dalam nama siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, nah, ini yang kalian nanti mau cari arti baptisan itu. Kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kata ajar ini setelah dibaptis. Nah, di mana diajari? Diajari itu seperti di dalam Alkitab, dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dalam bait suci. Disitulah ada pengajaran. Ya, apalagi kita lihat tentang baptisan ini. Buka Matius 3 ayat 13. Semuni. Ayat berapa, Pak? Matius 3 ayat 13. Matius 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya. Siapa yang datang? Yesus. Tuhan Yesus. Kapan datang Yesus itu kepada Yohanes Pembaptis? Pada masa dia sebagai manusia. Dia ada di dunia. Dia adalah Tuhan. Dia mengambil rupa manusia. Dia adalah manusia. Dan ketika kita mempelajari pada saat sekarang dalam gereja itu harus dibaptis itu, apalagi di dalam Matius 28, itu adalah amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan teladan yang utama, teladan yang menunjukkan baptisan itu adalah Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Ya, sehingga dia adalah Tuhan tetapi kok memberi diri baptis. Dalam peristiwa itu ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis di air itu, dan Yohanes bilang, saya yang harus dibaptis. Tetapi Yesus bilang, demikianlah harusnya kita menggenapkan seluruh firman Tuhan. Artinya bahwa penggenapan dari firman Tuhan, ini adalah kenyataan dari firman Tuhan yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya adalah memberi diri dibaptis. Dan ketika kita menyatakan, wah saya nggak dibaptis juga kan selamat, ya berarti kita tidak serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, Yesus sendiri dibaptis sebagai manusia, bahkan dia 2 kali dibaptis. Dia baptis secara teladan bahwa manusia dalam Yesus Kristus dibaptis dalam air, kemudian baptis yang sesungguhnya adalah dia mati, dikuburkan. Nah, dia dikuburkan, 3 hari dia bangkit. Nah, apa yang kita lihat arti nanti baptisan ini? Oke, yang ayat berikutnya, Johana dibaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oh, bayangin. Kita lihat bahwa orang-orang percaya itu memberi diri dibaptis. Dan orang-orang percaya itu yang menambahkan di dalam satu komunitas. Jadi berapa? 3.000 jiwa. Jadi artinya baptisan ini bukan hanya semata menjadi suatu ketaatan, tetapi adalah bukti nyata kesaksian tambahnya murid-murid Kristus, yaitu orang-orang lahir baru di dunia ini. Ya, inilah kesaksian yang menyatakan bahwa baptisan itu ini loh ada bertambah terus orang. Oke. Sepintas saudara bisa simak dengan baik. Alkitab menjelaskan bahwa baptisan adalah lambang kematian. Ya. Lambang penguburan dan lambang kebangkitan. Mereka yang dibaptis itu berarti mereka mati, mereka dikuburkan, mereka dibangkitkan. Yaitu kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Perhatikan. Arti baptisan itu dicelup dalam air. Semuanya masuk ke dalam air. Kalau sudah di dalam air bisa bernapas? Tidak bisa bernapas. Ya, siapa yang bisa bernapas dalam air? Saya akan angkat jempol. Wah, masuk dia dipromosikan di televisi bahwa ada bisa bernapas dalam air kan? Jadi dalam air itu kita menahan napas, nggak bisa keluar napas kan? Nggak bisa buka mulut dan pernapasan. Bisa buka mulut, tetapi
katup pernapasan itu kan mesti ditutup, benar? Hebat juga ya menutup katup pernapasan dia. Jadi mulut bisa kebuka, tapi ada katup di dalam tenggorokan itu tertutup kan? Dan hidung itu sendiri pun tertutup gitu. Bisa ditutup oleh katup yang ada di dalam tubuh kita itu. Artinya orang tidak bisa hidup bernapas dalam air. Nah, itu membuktikan dibaptis itu mati. Walaupun hanya sekejap, ya. Jadi kalau ada pendeta membaptis itu sampai sejam itu membunuh namanya ya. Tapi kan artinya dibaptis itu sementara. Nah, dia masuk dalam air, dia mati, dikubur semua. Gak boleh ada tersisa misal tangannya ke atas begitu, gak boleh. Ya, kalau ada seperti itu berarti diulang lagi baptisannya. Jadi semua harus masuk ke dalam air, kemudian diangkat dari air oleh yang membaptis itu, itulah bangkit dari kematian. Ya, bersama-sama Yesus Kristus. Nah, baptisan adalah langkah pertama yang paling penting menunjukkan ketaatan. Ketaatan siapa? Kita kepada Allah, Sang Pencipta, Allah yang menyelamatkan. Bagaimana Allah menyelamatkan kita? Yaitu karya Yesus Kristus mati di kayu salib. Nah, ketika kita mengambil keputusan untuk dibaptis, kita menunjukkan kepada orang lain iman kita itu di dalam Yesus Kristus. Kita menunjukkan bahwa kita ini sudah murid-murid Kristus. Kita menunjukkan kepada dunia itu bahwa kita ini sudah diselamatkan Yesus Kristus. Kita menunjukkan kepada jemaat itu bahwa kita itu sudah lahir baru. Begitu. Kalau misalnya saudara sudah lahir baru kemarin, dalam kita penginjilan itu, semua yang hadir ini sudah lahir baru. Namun ketika saudara saya bawa dalam komunitas anak-anak Tuhan, orang Kristen, baik di gereja saya atau gereja siapapun, yang benar ya, maka mereka akan bertanya, Pak Sahala, ini yang kamu bawa ini sudah orang percaya tidak? Sudah lahir baru tidak? Oh ya sudah, kemarin sudah lahir baru. Oh, kira-kira apa sih yang membuat kami bersuka cita? Apa sih yang membuat kami bangga bahwa kami memiliki saudara yang sudah selamat dalam Tuhan Yesus? Bahwa mereka sudah lahir baru. Nah, kalian mendengar itu, ketika kalian mendengar itu, harusnya kalian memberikan diri dibaptis. Baru, oh iya benar. Itu baptisan yang itu adalah ketaatan pertama, menunjukkan bahwa mereka sudah lahir baru. Seperti itu. Ya. Jadi semua orang itu menyatakan diri sudah dalam Tuhan Yesus Kristus, memberi diri dibaptis ya. Dan ditambahkanlah mereka, jumlah mereka yang untuk siap diajar ya. Tadi 3.000 jiwa dalam kisah para rasul. Oke, Cheryl baca Kolose 2 ayat 12. Cheryl. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Oh. Jadi dengan keyakinan kita, dengan kepercayaan kita kepada Yesus itulah yang menggerakkan kita memberi diri dibaptis. Supaya kita sama seperti Yesus dikubur dan mati, dikubur dan dibangkitkan. Ya. Nah, bagaimana kita harus dibaptis? Kata baptisan berarti selam. Nah, ini yang nanti saudara akan cari referensinya dan catat referensinya dari buku mana. Siapapun nulisnya, buku mana, dan bikin notebooknya ya. Notebooknya itu begitu dapat, oh ini kata baptisan, saya ketemukan dari kamus A, kamus B, ataupun kamus bahasa Inggris, atau Webster, atau apapun, atau dapat bahasa aslinya, silahkan dari internet ya. Alkitab menjelaskan bahwa orang Kristen harus, orang Kristen baru atau Kristen yang lahir baru, harus dibaptis dengan cara diselam. Pembaptisan melalui penyelaman adalah satu-satunya lambang dalam Alkitab tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi bukan hanya kita menuju sama seperti Yesus yang harusnya diawali dengan sama seperti Yesus. Kita memang sudah selamat dalam Yesus, tetapi juga harus melambangkan bahwa kita pun ikut mati seperti Yesus mati dan dikubur seperti Yesus dikubur dalam tanah dan kita dalam air. Kemudian Yesus bangkit seperti Yesus juga bangkit dan begitulah kita bangkit dari air. Itu pelambangannya. Oke,
Albert baca Markus 1 ayat 9 sampai 10. Markus 1 ayat 9 sampai 10. Albert? Baik Pak, sebentar Pak. Markus 1 ayat berapa Pak? 9 sampai 10. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Nah, itu kan bagaimana Yesus itu dibaptis. Dia masuk ke dalam air dan keluar dari air. Kata masuk itu mengartikan masuk semua, kecelup semua di dalam kolam air itu. Ya. Jadi inilah yang dibuktikan oleh Yesus bahwa baptisan itu artinya bukan baptisan yang bisa seenaknya pengertian manusia. Tetapi apa yang menjadi arti baptisan secara bahasa Yunani, diselam maka dia harus diselam. Itu yang benar. Kapan kita harus dibaptis? Ya, kapan kita harus dibaptis? Itu juga penting. Ini juga penting pertanyaan ini. Keselamatan adalah yang pertama. Artinya, orang pasti dulu dia sudah lahir baru. Kalau misalnya mereka sudah bergereja rajin tetapi sebenarnya dia belum tahu lahir baru bagaimana, ciptaan baru itu bagaimana, diselamatkan dalam Tuhan Yesus Kristus itu juga bagaimana, ya tidak seperti yang kalian jawab ketika saya bertanya apakah engkau sudah diselamatkan? Iya, buktinya ya dalam Alkitab dituliskan sudah memiliki hidup kekal. Iya, dan itulah hidup kekal jaminan yang akan nanti kita ke surga. Tapi kalau seseorang tidak tahu hal itu atau ragu atau tidak pasti dia selamat, ketika dia memberi dibaptis itu tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Itu. Saudara tahu bahwa di dalam zamannya Yesus Kristus dan Rasul Paulus itu ada 2 kali orang dibaptis. Pertama dia baptisan Yohanes Pembaptis. Baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Sedangkan baptisan yang kedua adalah terjadi dalam Kisah Para Rasul yang dikatakan oleh Paulus waktu itu. Dan ada orang memberi diri dibaptis. Apakah kau sudah dibaptis dalam Roh Kudus? Dikatakan tidak, kami sudah dibaptis dalam Yohanes Pembaptis. Dia bilang dalam baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Dan kamu harus dibaptis lagi. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, sehingga dia dibaptis lagi. Dibaptis lagi dalam Kisah Para Rasul itu. Nah, itu maksudnya. Sehingga kapan kita dibaptis, harus dipastikan bahwa dia sudah selamat, dia sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah pasti keselamatannya. Dikatakan bahwa ketika engkau mati pada saat sekarang, di mana? Di surga. Kenapa di surga? Karena Yesus Kristus. Jaminan bagi saya untuk ke surga. Dan orang itulah yang layak dibaptis. Orang itulah yang harus memberi diri dibaptis. Itu ya. Oke, Sanjena baca Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 sampai 33. Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 33. Ya. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilir mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Oh, coba bayangkan kisah itu. Kalau misalnya kita coba pikirkan kisah itu terjadi dalam 1 hari atau terjadi di dalam beberapa hari. Kepala penjara itu, ketika dia mendengar itu, apa yang saya perbuat supaya saya selamat? Dikatakan supaya selamat.
Ada dua hal di situ dalam pemahaman kepala penjara itu. Pertama, selamat secara fisik, takut dihukum oleh tentara. Yang kedua adalah selamat rohani. Ya, tetapi Paulus langsung ambil secara rohani. Ya, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Maka engkau selamat dan seisi rumahmu. Itu mengarah kepada rohani. Rupanya ketika kepala penjara ini selamat secara rohani juga keselamatan jasmaninya. Dia tidak dihukum. Walaupun Paulus itu keluar dari penjara ya. Ya, Petrus ya. Siapa tadi Pak? Paulus atau Petrus? Senjena. Ya? Paulus atau Petrus? Di situ. Ayo, Senjena. Paulus, Pak. Ya? Paulus. Paulus. Oke. Nah, kita lihat. Ketika kepala penjara itu menyatakan begitu dan Paulus mengatakan ya, kamu selamat dan sisi rumahmu akan selamat. Kamu percaya, maka sisi rumahmu akan selamat. Begitu kepala penjara mengatakan, ya, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata itulah yang membuat terbukanya semua kepada keluarganya tentang Injil. Mereka memberitakan firman kepada siapa? Seisi rumahnya. Kenapa bisa berita Injil terjadi dalam rumahnya? Karena kepala keluarga di rumah itu membuka pintu untuk memberitakan Injil bagi semua keluarganya. Gitu. Membuktikan bahwa kunci keselamatan terjadi dalam keluarga adalah kepala keluarga. Kalau dalam keluarga itu kepala keluarga adalah laki-laki, sama seperti gereja. Kepala gereja adalah Kristus. Yesus Kristus, dia adalah laki-laki. Nah, ketika mereka mendengar firman Tuhan, yaitu Injil. Sama seperti kepala keluarga tadi, kepala penjara itu. Percaya dalam Yesus, lahir baru, ciptaan baru, kemudian memberi diri dibaptis. Itulah hebatnya. Ya, jadi keselamatan dulu baru memberi diri dibaptis. Dan kapan kita harus dibaptis? Yaitu setelah selamat. Ya, ini tentang baptisan. Lagi kita masuk di dalam persepuluhan. Ya. Persepuluhan itu bagian dalam komponen gereja ataupun disebut itu adalah suatu tatanan gereja, orang-orang percaya yang beribadah kepada Tuhan. Persembahan ini itu diartikan pemberian kepada Tuhan atau memberi kepada Tuhan. Berarti bagaimana harus kita pelajari tentang memberi kepada Tuhan ini, yang kita sebut adalah persembahan. Ini adalah tanggung jawab Alkitabiah untuk setiap orang Kristen. Tahu maksudnya Alkitabiah? Tanggung jawab setiap orang percaya, orang di dalam Yesus Kristus, orang yang sudah diselamatkan itu. Itu tanggung jawab, itu adalah memberi kepada Tuhan. Nah, kesediaan kita untuk memberi menunjukkan kasih kita, ketaatan kita, dan syukur kita kepada Tuhan. Perhatikan tiga hal itu. Kasih kita, ketaatan kita, syukur kita kepada Tuhan. Memberikan kepada Tuhan itu beberapa hal ya. Memang garis besarnya adalah persembahan dan persepuluhan. Ya. Persembahan dan persepuluhan. Itu garis besarnya pemberian kita. Nah, bagaimana kita tahu bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah ibadah yang harus kita lakukan dalam gereja, karena itu disebutkan dalam Alkitab. Maka persepuluhan dan persembahan dilakukan oleh orang-orang Kristen ataupun jemaat Tuhan, orang yang sudah menjadi bagian gereja, itu adalah Alkitabiah untuk membiayai pekerjaan Tuhan di dunia. Untuk membiayai pekerjaan Tuhan di dunia. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, ketika kita memberikan persepuluhan dan persembahan kita, itu bukan, yaitu mendukung pekerjaan Tuhan, tapi bukan membayar Tuhan. Bukan suatu pembayaran. Jadi ibaratnya kalau saudara misalnya kuliah di STP itu kan membayar. Tapi sebenarnya kan membayar itu, membayar apakah itu sebagai suatu income atau pemasukan yang dilakukan oleh unit, yang sebenarnya bahwa kalian itu
dibiayai lebih besar juga dari SDP. Kalau dihitung pribadi itu kan di dalam pendidikan itu pribadi rata-rata itu saya lupa ingat satu mahasiswa itu sampai tamat atau berapa ya? Ya bisa 19 juta ya per semester atau per apa atau lebih ya. Tetapi yang dibayar hanya jauh daripada itu. Karena ada subsidi pemerintah. Gitu ya. Nah, tetapi yang membuat bisa kita dapat subsidi pemerintah karena kita masuk di negeri itu karena ada pajak yang sudah diambil dari rakyat. Pajak itulah dibagi-bagi ke instansi pemerintah untuk menanggung kita. Di dalam gereja sebenarnya mirip-mirip. Apakah memang dunia yang mengambil dari prinsip persembahan itu dan prinsip persepuluhan itu barangkali. Tapi Tuhan sudah melakukan itu dari sejak dulu. Mulai dari zaman Adam, Abraham, Musa, Israel, Yakub itu Israel ya, sampai dengan generasi ke generasi dan sampai perjanjian baru, yaitu persembahan dan persepuluhan. Mari sekarang giliran siapa yang mau baca? Kejadian 14 ayat 20. Eunike kembali ya. Oke, Eunike. Oke, silahkan Eunike. Kejadian 14 ayat 20. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Dari mana? Dari apa yang didapat di dunia ini. Kalau kita kebayang, ngapain sih harus memberikan persepuluhan? Padahal memberikannya harus kepada Tuhan. Kalau kita mengakui Tuhan yang memberikan kita sesuatu dari dunia ini. Ya, untuk apa Tuhan itu dikasih uang ya? Dia yang berkuasa di surga dan di bumi, dia yang menciptakan bumi ini kan. Tapi kembali pada fungsi yang Tuhan maksud itu supaya kesaksian kekristenan itu semakin nyata dan berkembang di dunia dengan tatanan hidup yang tertib sesuai dengan maksud Alkitab firman Tuhan ya. Coba baca ke siapa sekarang Hasaboni, Kejadian 28 ayat 20. Kejadian 28 ayat 20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Bernazar itu adalah bukti bahwa mengakui akan Tuhan berkati. Ya, jadi segala sesuatu yang akan dilakukan di dunia itu ketika dia tahu bahwa Tuhan akan menyatakan itu terjadi, maka dia bernazar akan memberikan syukurnya, yaitu persepuluhan dan persembahan. Oke, lanjut. Johana, Kejadian 27 ayat 1. Kejadian 27 ayat 1. Kejadian 27 ayat 1. Ketika Ishak sudah tua. 27 ya. Kejadian kan, Pak? Ya, Kejadian 27 ayat 1. Iya benar, Pak. Oh, oke, lanjut. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "ya Bapa." Ya. Jadi, Kejadian 28 ayat 22, maaf, saya salah. Itu Kejadian 28 ayat 22. Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Oh, jadi itu dilanjutkan oleh Yakub. Tadi Abraham, kemudian Yakub, generasi berikutnya itu generasi ketiga ya, atau ya generasi ketiga melanjutkan bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan, maka Yakub memberikan 10
persepuluhan kepada Tuhan dari hasil yang diterimanya. Oke, yang ketiga, diperintahkan melalui Musa. Musa itu kan mendapatkan hukum-hukum Tuhan ya. Dan dia adalah lambang menjadi Tuhan yang nyata hadir ke dunia pada zaman Israel itu. Imamat 27 ayat 1. Ceril, Imamat 27 ayat 1. Imamat 27 ayat berapa, Pak? Ya, ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, benar. Berbicara kepada orang Israel yang katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu. Mengenai apa? Berlaku untuk itu. Untuk itu. Apa yang berlaku di situ disebut? Tentang apa dia bicara? Maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus. Jadi itu kan hitungan. Itu adalah dalam imamat itu banyak perhitungan untuk dipersembahkan. Kemana dipersembahkan? Kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui bait suci yang di situ sudah terdapat jemaah, perkumpulan umat Tuhan yang menyembah kepada Tuhan. Jadi diaturlah di situ banyaknya bagian-bagian atau bentuk-bentuk persembahan kepada Tuhan. Kalau kita berada dalam posisi waktu itu di imamat, waduh, mungkin kita bayangkan dengan cara berpikir kita sekarang itu, waduh, habislah penghasilan saya. Di situ kan begitu. Tetapi pada zaman itu orang Israel itu dengan kondisi yang tidak bekerja di padang gurun, mereka itu dipelihara Tuhan. Pada ujung-ujungnya mereka ada yang memberontak, mengabaikan kebenaran firman Tuhan itu, maka mereka semakin lama semakin dihukum Tuhan. Ya. Nah, itu bangsa Israel yang begitu patuh kepada Tuhan pun masih ada berontak kepada Tuhan. Padahal maksud Tuhan semakin sempurnanya manusia itu untuk taat, untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang harusnya ketika zaman ini kita belajar cara patuh terhadap Tuhan tentang persembahan persepuluhan ini, maka hidup kita akan lebih baik. Ya. Oke, Imamat 27 ayat 30. Albert. Mohon maaf Pak, imamat berapa Pak? 27 ayat 30. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ya. Berarti persembahan kudus kita itu bukan hanya saat sekarang kita pikirkan dari uang, tetapi termasuk barang-barang yang kita terima dari Tuhan. Artinya kalau kita akui bahwa itu berasal dari Tuhan, walaupun itu pemberian kah, walaupun itu hadiah kah, walaupun itu hasil usaha kita kah, tetapi Tuhan buka jalan itu untuk kita terima, maka selayaknya kita memberikan persembahan, persepuluhan dari barang itu, dari nilai harga barang itu. Ya. Nah, ini penegasan daripada hukum Musa, diperintahkan melalui Musa. Kemudian yang keempat kita lihat ditegaskan melalui Maliaki. Maliaki ini adalah kitab terakhir dalam perjanjian lama. Mari baca Sanjena Maliaki 3 ayat 10. Maliaki 3 ayat 10. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya. Jadi kemana kita bawa persembahan persepuluhan itu? Ke perbendaharaan rumah Tuhan.
Rumah Tuhan itu di mana? Ya, rumah Tuhan itu sebenarnya kita. Orang-orang percaya dalam tubuh kita, dalam badan Allah. Namun, kalau kita sendiri kan kita tidak tahu bahwa ada teman kita di dunia ini dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya, kalau kita sendiri berarti kita hidup bagaimana? Tidak memancarkan satu dengan yang lain, ataupun tidak berbagi kehidupan yang sudah bagus, yang sudah benar di dalam Tuhan. Karena itu, ada prinsip berkumpul, bersekutu. Ya, karena itu ada perkumpulan terjadi antara anak-anak Tuhan, itu orang-orang Kristen. Untuk apa? Untuk saling berbagi, menasehati, saling mengingatkan, kemudian saling berkasih, saling memberi, dan memuji Tuhan bersama-sama, mengakui bahwa Tuhan sudah menyelamatkan, mengakui bahwa Tuhan sudah memberkatinya, mengakui bahwa Tuhan sudah memberikan damai sejahtera. Namun dalam perkumpulan itu kan kadang ada lama, ada sedikit, kemudian ada sukacita, kemudian ada makan di situ, adalah kebutuhan di mana mereka kumpul, mungkin modern semakin berkembang, dan perlu tempat yang khusus. Kemudian ada pemisahan dari dunia dengan yang kelompok memuji Tuhan ini. Wah, karena ada pemisahan ini berarti butuh gedung lah, butuh apalah, kursi segala macam, memerlukan biaya. Namun kan sebelumnya terjadi seperti ini, ketika orang berkumpul pada zaman itu kan tidak ada gedung. Berkumpulnya misalnya di rumah-rumah jemaat, di rumah orang percaya pada zaman Petrus itu, zaman Paulus ya. Tapi mereka bawa persembahannya apa? Dibawalah mungkin hasil kebunnya, apakah padi, gandum, beras, ikan, roti, dan segala macam. Itu mereka makan, mereka kumpulkan, mereka doakan, dan mereka makan. Kemudian diaturlah seperti perjanjian lama sampai dengan 10% lah dibawa, dan dibawa lebih dari 10%. Selain daripada 10% itu menjadi kewajiban bagi Tuhan, berarti ada dibawa persembahan-persembahan lain. Kemudian kalau ini terus lalu kita lakukan di dalam pembelajaran, kan dikatakan dalam Matius pasal 28 tadi, baptis jadikanlah murid bangsa muridku, kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kan ini diajari oleh para rasul pada zaman itu. Jadi para rasul itu tidak bekerja, kerjaannya mengajari orang-orang percaya aja, supaya semakin hidup baik, semakin hidup benar, semakin hidup bersaksi, dan semakin hidup damai sejahtera. Supaya tidak semakin jatuh dalam keputusasaankah itu, dalam ketertekaran, dalam berbuat dosa di dunia. Namun para rasul mengajari terus. Jadi para rasul ini tidak punya pekerjaan, mereka membuat misalnya apakah dia gedungkah itu, atau tempat rumah kelas, atau mereka mengajak ke taman untuk praktek dari kehidupan rohani yang realitas itu, yang real itu. Mereka butuh dana, mereka butuh perlengkapan, mereka butuh makan, mereka butuh minum, sehingga dari persepuluhan yang Tuhan sudah tetapkan menjadi hukum persembahan bagi orang Kristen, anak-anak Tuhan, itu yang dipakai dan dikelola oleh para rasul itu. Sampai sekarang pun itulah yang dikelola oleh gereja-gereja. Gereja lokal. Ya, gereja lokal. Jadi ini yang disebut tadi perbendaharaan rumah Tuhan. Begitu ya. Dikelolalah itu untuk apakah membentuk gereja baru, apakah membentuk pendeta baru yang mereka sudah terpanggil untuk melayani satu gereja lokal. Mereka lah yang diberikan makanan, kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu dari persepuluhan dan persembahan. Jadi pola persepuluhan yang Alkitabiah ditetapkan dalam perjanjian lama. Namun sebagai orang Kristen perjanjian baru, sifat memberi yang Alkitabiah lebih penting daripada jumlah yang kita berikan. Ingat, sikap atau sifat memberi yang Alkitabiah, sifat yang memberi yang Alkitabiah ya, lebih penting daripada jumlah yang kita berikan. Misalnya saudara tiba-tiba dapat proyek 1 miliar. Wah, saking senangnya dikasihlah 500 juta kan ke pendeta atau ke gereja. Salah. Ya tidak apa-apa sih, tetapi menurut Alkitabiah yang lebih baik lagi, ya 1 miliar 10%-nya berapa? 100 juta. Kemudian apakah ada persembahan lain? Silahkan mau persembahan apa? Janji iman, terserah saudara janji imannya berapa.
Kalau ada dana sosial, silahkan. Berapa saudara kasih dana sosialnya? Kalau ada persembahan, silahkan. Namun yang wajib, yang Alkitabiah adalah 10%-nya. Itu hukum Allah. Karena nanti ada saatnya kalian misalnya tidak dapat proyek lagi, tidak dapat 1 miliar kan, hanya dapat misalnya 10 juta aja gajinya 10 juta. Berarti 10% dari 10 juta itu. Jadi bukan besarnya kita berikan kepada Tuhan karena sukacita kita, tetapi yang terpenting adalah sesuai dengan Alkitabiah. Amin. Itu tentang persembahan ya. Sifat memberi yang Alkitab ini seperti apa? 2 Korintus 9 ayat 7. Coba baca cepat dari kembali kepada Enike. Hmm, 2 Korintus 9 ayat 7. Korintus 9 ayat 7. Ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya kepada kalian, mana lebih kalian enak dirasa, berpikir damai, memberi karena dalam firman Tuhan katakan 10%. Daripada saudara misalnya ya apakah disayang, disanjung, dipuji-puji sehingga kalian dengan tekanan pujian dan sanjungan itu memberi 50% jadinya gitu. 20% jadinya, 30% jadinya. Kira-kira mana lebih damai? Ayo. Mana lebih damai memberikannya? Memberi dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, yaitu 10%-nya, plus dengan persembahan terserah, daripada kalian disanjung-sanjung, dipuji-puji, wah diangkat-angkat dan segala macam, akhirnya kalian memberikan 30%. Begitu. Kira-kira mana lebih damai? Adakah yang menjawab? Asamuni mana yang lebih damai, Asamuni? Ya Pak, kenapa? Mana lebih damai? Memberi 10% yang seperti Alkitab katakan daripada Asamuni itu disanjung-sanjung, ditinggi-tinggikan oleh siapapun hamba Tuhan atau siapa sampai dengan saudara itu ya melayang-layang sehingga memberikan 30% gitu. Mana lebih damai? Kalau saya masih 10% juga Pak yang dikatakan Alkitab. Iya. Yang 10%. Karena itu yang dikatakan Alkitab. Inilah hikmat Tuhan. Di luar daripada itu adalah cara-cara manusia untuk membuat kita itu tersandung. Ya kalau sesama teman ya terserahlah, kalau keluarga terserahlah ya. Dengan dorongan-dorongan kasih silahkan lah ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita pada akhirnya nanti jadi kecewa dengan gereja. Itu nggak boleh. Tetapi kalau kita sudah memberikan apa yang dikatakan Alkitab 10%, kita nggak ada pernah kecewa. Kalaupun hatinya tergerak untuk memberikan 100% semua, silahkan. Buah sulungnya semua, itu benar. Buah sulung itu benar Alkitabiah. Tetapi tidak setiap tahun buah sulung, setiap tahun buah sulung. Misalnya kan, buah sulung itu gaji pertama. Ya, jadi bukan berarti nanti dipuji-puji, wah ini tiba-tiba pindah. Tidak, ya saudara tidak boleh membuat subjektif dalam persembahan, tetapi objektif lah. Kalau Alkitab bilang 10%, kasih 10%. Kemudian lebihnya terserah saudara. Kan begitu. Namanya iman persembahan. Ya. Kemudian itu yang disebut sukacita, kerelaan. Memberi dengan murah hati. 2 Korintus 9 ayat 6. Johana. Boleh cepat aja ya. Johana 2 Korintus 9 ayat 6. Kemudian Asamoni 2 Korintus 8 ayat 12-13. Dan Cheryl 1 Korintus 16 ayat 1-2. Albert Roma 12 ayat 8. Sanjena Matius 6 ayat 3-4. 2 Korintus 9 ayat 6 ya Pak? Ya, dimulai dari Johana. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini,
orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Oke, sambung. Semoni. 2 Korintus 8 ayat berapa Pak tadi itu Pak? 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Oh, 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain dapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ya, lanjut Cheryl. 1 Korintus 16. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaknya kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ya. Sambung, Albert. Roma 12 ayat berapa tadi, Pak? 8. Roma 12 ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah dia melakukan dengan sukacita. Ya, Sanjena terakhir. Matius 6 ayat 3 sampai 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Iya. Kan yang dibacakan Johana itu memberi dengan murah hati. Itu di luar daripada 10% kewajiban itu. Kemudian yang dibacakan oleh Samoni adalah memberi dengan bertanggung jawab. Ya, jadi bukan yang tidak ada diberi. Jadi kalau memang tidak punya, berarti persepuluhan kita tidak ada kan? Jangan dipaksakan persepuluhan ada kalau kita memang tidak menghasilkan hari itu. Begitu maksudnya ya. Kemudian yang dibacakan oleh Albert Cheryl itu kan memberi secara tetap. Ada ketetapan hatinya untuk memberi. Ya, yang dibacakan oleh Albert itu adalah memberi dengan hati yang ikhlas. Ya, hati ikhlas itu adalah memberi itu yang di luar termasuk persepuluhan dan juga persembahan itu. Kemudian yang dibacakan Sanjena memberi secara tersembunyi. Itulah persembahan itu. Tapi persepuluhan nggak boleh tersembunyi. Persepuluhan memang wajib. Tapi persembahan selain daripada persepuluhan itu adalah ya kalau kita memberi kepada orang ya tidak harus diketahui oleh siapapun, itu maksudnya. Jadi kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah perlu tahu, seperti itu. Maka Tuhan akan membalasnya dari tempat tersembunyi juga. Berapa kita kasih dengan tidak tahu banyak orang, maka Tuhan kembalikan itu. Bahkan bisa berlipat lebih daripada itu. Inilah dia kita pelajari tentang persembahan dan persepuluhan. Selesai keterangan-keterangan yang dikatakan oleh firman Tuhan ya, kebenaran yang kuat yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan yang saya mau tugaskan seperti ini. Perhatikan di chatnya.
Ini sederhana ya. Tapi buat seperti makalah, apakah dia 2 lembar atau 1 lembar? Kalau 1 lembar pasti 1 spasi dengan font 11 Corel ya. Bukan Corel, apa namanya? Hybrid ya. 1 lembar. Kalau usah banyak-banyak. Dapat artinya, bikin referensinya, notebooknya ya. Dukungan ayat dan referensi, bikin notebooknya. Mau 1 lembar itu bagus dan padat, mau 1 lembar lebih, 2 lembar boleh. Itu aja ikuti, tidak lebih daripada itu. Tapi kalau saudara tidak bisa menahan untuk memberikan lebih daripada itu, silahkan. Ada referensinya ya. Itu apa? Tetapi saya mau latih kalian bisa membuat makalah 1 lembar, tetapi tersusun dengan mantap. Kira-kira sudah nangkap? Apakah ada pertanyaan? Sudah, Pak. Belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Ini boleh di absen sekarang, Pak, untuk fotonya, Pak? Boleh, ya di foto lah sekarang. Oke, 1, 2, 3. Saya kirim ke WA ya, Pak. Nah, fotonya seperti apa fotonya? Sebentar, saya kirim ke WA aja, Pak. Biar bisa dilihat. Screenshot biasanya, Pak. Ya, bentuknya screenshot. Oke. Sama Pak Sahala, maaf izin interupsi. Ini waktunya udah habis. Sebentar lagi kita akan balik ke kelas selanjutnya, Pak. Ya, itu makanya saya sudah lihat mepet itu. Tapi maksud saya fotonya, ya oke lah, sudah siap. Oke. Baik, secepatnya biar saya langsung absen. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Tugasnya dikirim kepada link yang akan saya berikan. Tugas kelompok ya. Karena ada tugas kelima kan. Kumpulan tugas itu kan sudah ada tugas 5 di situ saya buat. Di Google Classroom kita ya. Di situ di-upload. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Shalom, Tuhan Yesus Pak. memberkati juga. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Amin. Ya.